Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan men-sharingkan mengenai jambot.google.com. Nah, apakah ini jambot.google.com? Saya buka dulu. Saya ketikkan dulu jambot.google.com. Ini. Nah, ini pernah saya coba dan kali ini saya akan menampilkan yang baru. Ini ada tombol tanda tambah jam baru. Ini saya klik. Nah, di sini kita bisa memberikan judul. Sebenarnya tampilan ini, Jamboard ini digunakan sebagai papan tulis. Sebagai contoh, ini latar belakangnya putih. Ini latar belakangnya bisa diubah-ubah. Ini bentuk-bentuknya. Ada yang polos, putih, defaultnya seperti ini. Ada yang berupa titik. Kemudian ada yang berupa garis mendatar ini. Kemudian ada yang berupa kotak. Kemudian grafik abu-abu seperti ini. Kemudian blue, latar belakang biru. Kemudian yang warna latar belakangnya hitam. Atau kita bisa memberikan gambar kita sendiri. Contohnya, saya akan berikan gambarnya seperti ini. Nah, jadi papan tulisnya bercorak seperti ini. Nah, sekarang yang mau saya pakai default aja deh. Ini. Nah, lalu jam tanpa judul. Ini saya akan ubah judulnya. Saya berikan testing Jamboard. Nah, biasanya kalau kita mau menggunakan papan tulis, sangat memudahkan kita dalam menjelaskan kepada peserta didik ataupun kepada peserta webinar atau kepada peserta lainnya. Sebagai contoh untuk pena. Ini fitur pertamanya, pena. Ini bisa dibuka. Pilihannya ada. Ini berupa pena, kemudian spidol, stabilo, kuas. Saya akan ambil pena dulu. Saya pilih warna biru. Misalkan saya mau menerangkan ya. Saya mau menerangkan mengenai proses perkalian pecahan. Sebagai contoh saya akan ambil 2, saya tuliskan 2, lalu per 5 kali 10. Jadi saya akan terangkan begini. 5 dengan 10 bisa dimatikan. Ini jadi 1. Ini jadi 2. Maka hasilnya adalah 4. Nah, seperti ini caranya. Lalu kalau menggunakan spidol, saya ambil spidolnya warna merah. Misalkan saya mau buat garis seperti ini. Saya akan spidolkan seperti ini. Jadi untuk spidol lebih tebal lagi ketebalannya daripada pena. Kemudian saya akan pakai stabilo. Misalkan saya mau menstabilo angka 4 ini. Nah, seperti ini. Saya akan stabilo. Jadi kalau stabilo ini lebih tebal lagi ketebalannya. Kalau kita mau menghapus bisa menggunakan ini, fitur menghapus. Nah, gini. Jadi saya hapus seperti ini.
Jadi ibaratnya kita itu memiliki papan tulis virtual, jadi bisa dihapus, bisa dicoret. Nah, lalu kalau saya gunakan bentuk kuas, misalkan saya pakai yang warna kuning ya. Nah, jadi untuk kuas lebih tebal lagi. Contohnya begini. Cuma warna yang kuas ya tidak seterang warna pena, spidol, dan stabilo. Pudar seperti ini. Lalu kita bisa juga menggunakan sticky notes. Sebagai contoh seperti ini, saya klik sticky notes lalu saya bisa mengubah warna latar belakangnya. Ini warna latar belakangnya defaultnya kuning. Kemudian saya bisa gunakan hijau, biru, merah muda, jingga. Atau saya tidak mau menggunakan warna putih seperti ini. Sebagai contoh saya akan gunakan warna biru. Lalu saya ketikkan, jangan lupa kerjakan tugas. Kemudian saya klik simpan. Nah, ini sticky notes-nya saya close kan. Saya tidak tampilkan tadi seperti ini. Saya klik lagi, hilang. Nah, sekarang ini bisa saya geser. Saya tinggal klik aja di sini. Bisa saya geser. Kalau mau diputar-putar juga bisa. Ini bisa diputar. Mau posisi yang bagaimana, terserah kepada kita. Atau kita bisa perlebar seperti ini, perbesar. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Dari sudut ini juga bisa. Kemudian 3 titik ini bisa untuk mengedit. Kalau kita mau mengedit, tinggal edit saja. Ini misalkan saya tambahkan ya, dikumpulkan pada hari Sabtu. Kemudian saya klik simpan. Lalu kalau mau saya duplikasikan bisa, saya klik duplikasi, muncul duplikasinya. Seperti ini. Kalau mau dihapus ini tombol hapus. Nah, sekarang saya akan duplikasikan kembali. Ini saya geser. Kemudian saya bisa mengatur urutannya. Mundurkan begini, mundur. Ini ada maju, bisa mundur. Sebagai contoh, ini akan saya edit dulu ya, supaya bisa nampak perubahannya. Jangan telat dikumpul. Kemudian saya simpan. Nah, yang ini saya akan mundurkan. Saya akan pindahkan ke depan. Ini. Jadi ini untuk fitur pindahkan ke depan ini tidak nampak jelas ini ya. Jadi kalau untuk pindahkan ke depan tinggal begini aja deh. Lebih gampangnya begini. Nah, yang berikutnya saya bisa sisipkan gambar, tambahkan gambar. Sebagai contoh begini saya akan gambar. Saya ambil gambar dari komputer. Misalkan saya ambil gambar ini. Nah, lalu saya bisa geser posisinya. Kalau mau saya perkecil tinggal diperkecil ini. Kalau mau diperbesar seperti ini. Ini juga untuk memperkecil, untuk memperbesar. Kalau yang ini untuk memutar. Nah, jadi bisa diputar secara bebas mau bentuk yang bagaimana. Misalkan saya ambil yang seperti ini. Kemudian ini ada 3 titiknya, ini bisa diduplikasikan seperti ini. Lalu bisa juga dihapus. Nah, kemudian bisa menggambarkan lingkaran.
Saya akan ambil lingkaran ini. Ini ada panahnya. Nah, selain lingkaran, bisa juga menggambarkan bentuk persegi, segitiga, wajik, kemudian persegi panjang bulat yang sudutnya bulat, maksudnya setengah lingkaran, batang, panah. Saya ambil yang lingkaran dulu. Saya akan gambarkan seperti ini. Sangat sempurna sekali. Kemudian ini 3 titiknya bisa dibuka. Ini bisa diaplikasikan dihapus seperti tadi objek yang lain. Kemudian saya akan munculkan bentuk persegi. Ini. Jadi persegi bukan berarti kita harus membuat persegi, bentuk persegi seperti ini saja. Ini bisa diubah menjadi persegi panjang. Mau bentuk ini juga bisa. Tergantung kepada kita untuk merancangnya. Lalu juga saya akan memunculkan bentuk lain, segitiga. Nah, saya akan munculkan begini, segitiga. Ini tergantung kepada kita ya, kita bisa mengubahnya menjadi segitiga sama kaki, menjadi segitiga sama sisi, terserah kepada kita. Karena yang disediakan hanya bentuk dasarnya. Untuk pengembangannya tergantung kepada kita. Wajik, diamond. Ini biasanya dikenal dengan katanya belah ketupat. Ini bisa jadi belah ketupat, bisa jadi layang-layang. Kemudian bisa juga, ini semua bisa menjadi belah ketupat dan layang-layang. Yang selanjutnya bentuknya adalah persegi panjang bulat, seperti ini. Nah, sekarang ini papan tulis saya sudah penuh. Jadi saya mau buat yang baru. Ini ada tombolnya, buat frame. Akan muncul yang baru. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Ini saya akan munculkan setengah lingkaran. Saya akan gambarkan begini. Mau yang begini boleh, terserah kepada kita bagaimana bagusnya. Kemudian untuk batang, begini. Lalu untuk panah, begini. Mau yang begini boleh, terserah kepada kita. Atau mau diputar-putar juga boleh. Jadi fleksibel kita merancangnya. Lalu di sini ada kotak teks. Kita bisa mengetikkan teks. Ini saya klik. Contohnya, saya akan ketikkan selamat datang. Sekarang saya akan perbesar tulisannya. Ini ada pilihannya dan ini tampilannya ini besar, tampilan. Lalu ada bentuk judul seperti ini. Kemudian subtitle, ada normal. Kemudian teks. Paling kecil ukuran teks. Saya akan ambil bentuk judul saja. Lalu ini ada warna teks. Ini bisa diberikan. Contohnya ini. Atau misalkan gini ya, saya akan, ini caranya, ini saya tadi double klik supaya kursornya muncul. Saya akan blok kata selamat. Ini saya blok, lalu saya akan ubah warnanya. Jadi ini. Jadi di sini kita tidak bisa mengubah secara perbagian ya, per kata. Ini sekali diubah warnanya untuk keseluruhan. Lalu kita bisa mengatur perataan teks, perataannya. Yang sedang aktif ini rata kiri. Saya akan pilih yang tengah, seperti ini. Lalu saya akan pilih ke kanan. Nah, jadi untuk teks seperti ini sangat berguna sekali menurut saya ya. Lalu saya klik di tempat kosong, jadi kotak teksnya tidak nampak lagi. Kemudian yang 3 titik ini isinya adalah bisa mengedit, duplikasikan, hapus. Kalau untuk mengedit gini aja, kursor kan muncul di dalam. Lalu laser. Nah, laser ini sangat berguna ketika kita sedang akan menjelaskan kepada peserta yang mendengarkan kita.
Sebagai contoh saya akan mengutamakan ini kata selamat ya. Selamat datang. Ini bisa saya lingkar-lingkarkan seperti ini untuk menarik perhatian. Apalagi kalau kita menjelaskannya melalui Zoom atau media pembelajaran online lainnya, ini sangat berguna sekali. Kalau di Zoom kita bisa share screen dan kita bisa menggunakannya seperti ini. Atau kita bisa menggunakan Google Meet juga. Nah, demikianlah untuk sharing mengenai Jamboard yang bisa saya berikan pada hari ini, dan sampai jumpa untuk sharing berikutnya. Terima kasih.